Shalom, salam podcast Eksposisi M116. Kita akan belajar apakah berjudi merupakan dosa. Alkitab tidak secara khusus mengutuk perjudian, taruhan, atau lotre, namun Alkitab memperingatkan kita terhadap cinta uang. 1 Timotius 6 ayat 11, Ibrani 13 ayat yang kelima. Kitab suci juga mendorong kita untuk menghindari upaya untuk dengan cepat kaya. Amsal 13 ayat 11, 23 ayat kelima. Pengkhotbah 5:10, dan kita bekerja keras dalam mencari nafkah. 2 Tesalonika 3 ayat ke-10, Amsal 14 ayat 23. Perjudian berfokus pada cinta uang dan menggoda orang dengan janji kekayaan yang cepat dan mudah. Perjudian jika dilakukan dengan sewajarnya dan hanya sekali adalah pemborosan uang, tetapi tidak selalu jahat. Orang-orang yang memboroskan uang untuk segala macam kegiatan perjudian tidak lebih atau kurang pemborosan daripada menonton film. Dalam banyak kasus, makan makanan yang tidak perlu mahal atau membeli barang yang tidak berharga. Tentu saja fakta bahwa uang terbuang untuk hal-hal yang tidak membenarkan perjudian. Uang tidak boleh disia-siakan. Dengan mengurangi pengeluaran yang boros, seseorang dapat menyimpan uang untuk kebutuhan masa depan atau memberi lebih banyak untuk pekerjaan Tuhan. Perjudian hanya menambahkan pemborosan. Meskipun Alkitab tidak secara eksplisit menyebutkan perjudian, Alkitab menyebutkan peristiwa keberuntungan atau kebetulan, misalnya membuang undi, adalah metode yang ditentukan Tuhan untuk memilih antara kambing korban dan kambing hitam. Imamat 16 ayat ke-8, Yosua membuang undi untuk menentukan pembagian tanah kepada berbagai suku dan hasil yang diterima sebagai kehendak Allah. Yosua 18 ayat yang ke-10, Nehemia membuang undi untuk menentukan siapa yang akan tinggal di dalam tembok Yerusalem. Nehemia 11 ayat 1. Para rasul membuang undi untuk menentukan pengganti Yudas. Kisah Rasul 1 ayat ke-26. Setiap kejadian ini membuktikan kebenaran. Amsal 16 ayat 33 mengatakan undi dilempar di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal dari Tuhan. Kecuali perjudian tentara Romawi di kaki salib, Yohanes 19 ayat 24. Tidak ada contoh undi dalam Alkitab yang berhubungan dengan taruhan atau pemindahan barang. Pengundian para rasul dalam Kisah Rasul 1 bukanlah pembenaran untuk bermain dadu di Vegas. Perjudian pada dasarnya mengambil keuntungan dari kemalangan orang lain. Agar satu orang menang, orang lain, biasanya banyak orang lain, itu harus kalah. Bagi seorang Kristen untuk mempertaruhkan uang dengan harapan bahwa ia akan mendapatkan lebih banyak adalah bodoh. Tetapi untuk secara aktif mencari keuntungan finansial dari kerugian orang lain lebih daripada sekedar bodoh, itu tidak etis. Bagaimana dengan kasino dan lotre? Kasino menggunakan berbagai macam skema pemasaran untuk menarik minat penjudi agar mempertaruhkan uangnya sebanyak mungkin. Mereka menawarkan alkohol murah atau bahkan gratis untuk mendorong orang mabuk dan mengurangi kemampuan untuk membuat keputusan yang bijak. Segala sesuatu di kasino dirancang dengan sempurna untuk mengambil uang dalam jumlah besar dan tidak memberikan imbalan apapun kecuali sensasi sesaat dan kesenangan kosong. Lotre negara bagian dari nasional yang merupakan salah satu bentuk perjudian. Lotre menggoda orang dengan kemungkinan menjadi kaya dengan cepat dan dipasarkan sebagai cara untuk mendanai program pendidikan atau sosial. Akan tetapi tampaknya mereka yang diuntungkan dari lotre justru dirugikan. Sebuah studi baru-baru menunjukkan bahwa rumah tangga dalam golongan pendapatan terendah menghabiskan 13% dari pendapatan rumah tangga tahunan mereka untuk lotre. Berbeda dengan mereka yang berpenghasilan tinggi yang hanya menghasilkan 1% dari pendapatan mereka untuk lotre. Survei dari Bank Krate Oktober 2019, dengan kata lain, mereka yang paling tidak mampu mengeluarkan uang untuk membeli tiket lotre seringkali menjadi pihak yang membelinya dengan peluang memenangkan lotre yang sangat kecil. Seluruh sistem memangsa orang miskin. 1 Timotius 6 ayat ke-10 memberikan hikmat yang berhubungan langsung dengan perjudian. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Oleh sebab itu, dengan memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri mereka dengan berbagai-bagai duka. Mereka yang berjudi tidak dapat mengikuti nasihat Ibrani 13 ayat ke-5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Melayani Tuhan dan melayani uang tidak dapat dipadukan. Matius 6 ayat ke-24. Singkatnya, berjudi adalah pengelolaan yang buruk atas sumber daya yang diberikan Tuhan. Ia berupaya untuk mengabaikan pekerjaan yang jujur. Ia mendorong keserakahan dan ketamakan. Dan ia bersuka cita atas kemalangan orang lain. Seorang percaya tidak boleh terlibat dalam perjudian atau bentuk materialisme lainnya. Shalom. Salam podcast Eksposisi M116.